Halo Sobat Garuda, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dan tetap untuk bahagia. Jumpa lagi, sajian kali ini, kita ulas bersama profil pemain sepak bola muda berbakat. Setelah Sobat semua saksikan, dalam laga Piala AFF U19 lalu, yang digelar di Gelora Bung Tomo Surabaya. Dari daftar pemain berprestasi di Timnas U19, ketika tanding lawan Thailand, memang ada banyak talenta muda lahir dalam asuhan Coach Indra Syafri selama gelaran berlangsung. Baik Sobat, kita coba simak salah satu dari sekian pemain yang ada, juga berprestasi. Awalnya rekan dan Sobat semua menyisakan pertanyaan tentang skuad tim U19. Ada beberapa pemain hasil dari naturalisasi, tetapi dianggap belum nampak hasil begitu maksimal dari salah satu personal naturalisasi tersebut. Salah satunya adalah Jens Raven, remaja kelahiran tanggal 12 Oktober tahun 2005 silam, di mana performa sepanjang permainan dari laga sebelumnya. Tentu ada banyak pihak yang masih ragukan keberadaan tim asuhan Coach Indra. Hal tersebut juga diamini oleh beberapa penggemar tim U19. Bahkan dalam beberapa unggahan tayangan video tentang ulasan pasca laga di Toulon, Prancis, dan tanding dengan beberapa tim dari negara lainnya, tercatat minim prestasi dan baru nampak di Toulon Cup ketika lawan Italia dengan kalah tipis dibanding dengan laga sebelumnya. Italia hanya dapat berikan ke gawang timnas 1 gol dari hasil 0-1 gol untuk tim lawan, maka progres akhir bisa dibilang baru nampak. Berujung terlihat hasil di AFF U19. Prestasi dan performance pemain baru terbuka di Boy Championship AFF 2024 lalu, yang jadi penutup prestasi puncaknya. Meski kemenangan tersebut, Coach Indra, prestasi saat ini merupakan hanya awal saja, karena ia diberikan target yang sebenarnya dari Ketua PSSI, untuk raih prestasi lebih dari sekedar di AFF, karena tim ini dibentuk untuk kompetisi di level Asia, dan level di atasnya, ungkap sang pelatih. Setelah menjalani laga lawan tim Eropa, yang dibilang lebih tertata, dan pemain merata, meski lawan-lawannya dari segi usia, timnas Indonesia justru di bawah mereka. Tetapi pelajaran dan menimba pengalaman lebih jadi prioritas untuk dapat perbaiki kelemahan dari seluruh profil yang masuk dalam seleksi dan revisi daftar pemain kembali. Tercatat, dalam laga tersebut, Jens Raven masuk dalam daftar pemain U19, meski keinginan naturalisasi tersebut berawal dari Coach Sintayong, karena pertimbangan usia yang masih mungkin bisa untuk perkuat timnas U19 jelang di laga Toulon Cup, dan saat itu memang sangat perlu amunisi di dalam asuhan Coach Indra Syafri. Langkah awal pertandingan, asuhan Coach Indra tersebut nyatanya tak banyak memberikan peluang terhadap sang bomber tersebut. Entah seperti apa alasan pelatih untuk tak banyak memberi kesempatan waktu bermain yang cukup, dan mengutip dari beberapa unggahan media, disinyalir permintaan dari Jens Raven untuk dapat diberikan jam bermain yang cukup, dan dia berjanji untuk memberikan kredit poin terhadap tim. Tapi, seiring berjalan waktu, laga demi laga, sang bomber tak kunjungi tampakkan progres yang diinginkan sang pelatih. Bahkan di unggahan video sebelumnya, Omyu Sport pernah ulas tentang formasi perubahan taktik seiring waktu pertandingan. Diungkapkan pada awak media, hal tersebut hanya mencari formasi yang tepat dalam hal pergantian pemain, siapa-siapa saja yang cocok untuk diganti secara bersamaan. Demikian pungkasnya pada media digital Nusantara. Usia muda, dengan usia genap 19 tahun, dari tim Eerste Divisi Dordrecht Belanda ini, sempat disorot media asing. Bahkan sepulang dari bela tim U19, ramai dibicarakan di beberapa media Belanda.
dan juga apresiasi atas hasil prestasi yang diraih. Momen sepanjang hidup, terlihat menangis haru ketika akhir dari pertandingan. Peluit panjang ditiup oleh sang wasit. Di dalam momen tersebut sempat juga ada statemen miring dari negara lawan di final, berpendapat bahwa ekspresi sang bomber dianggap berlebihan. Nah sobat, berawal dari sini Om Yus dan sobat semua pastinya tertarik dengan sikap official dan media Thailand. Sebab dengan momen tersebut, bisa tak begitu dipahami oleh mereka. Proses panjang dalam naturalisasi, dan tentu sikap dan nasionalismenya, telah melekat sebelum ia memutuskan untuk pindah ke warga negaraan pada pemain, ketika dalam ucapkan ikrar terhadap NKRI. Terlepas dari regulasi, sejak awal Jens Raven kabarnya memang punya keinginan yang kuat untuk menjadi WNI, dan itu pun didukung dari pihak sang ayah dan ibunya. Mengingat, sang nenek masih tinggal di Yogyakarta. Jadi di sini warga negara lain seharusnya tak perlu lontarkan hal yang tak pada mestinya. Atau memang di luar sana, tak sedemikian adanya bah Indonesia, di mana dalam proses juga tak sama, dan tentu hasil nasionalismenya juga beda. Sebuah pilihan dari keinginan untuk membela tanah kelahiran sang nenek dari kota Gudeg Jogja ini. Sobat semua akan sedikit memiliki pertanyaan, mungkin juga bisa pernyataan tak ubahnya di kalangan media Belanda juga pada geleng kepala, terheran-heran dengan sikap dan keputusannya, karena dari pengamatan mereka, sang bomber ini kan masih muda dan memiliki kesempatan juga untuk jadi timnas senior Belanda. Demikian analisa di beberapa media Belanda tentang masa depan dan karir sepak bolanya. Jens Raven telah memilih Indonesia. Dalam karir sepak bolanya, dilihat dari segi usia kini yang relatif muda, Jens Raven memutuskan berpindah warga negara serta langkah karir. Pertanyaan di banyak pihak, kenapa ia begitu cepat memutuskan naturalisasi dan karir, dikala usianya masih remaja? Mewakili pertanyaan banyak pihak, dan sobat semua tentunya tanya, jika dilihat dari usia, jawabnya demikian adanya, lebih dominan setuju. Tetapi dalam mencapai prestasi puncak, di negara asal kincir angin, baik di akademi, ataupun klub di sana, tentu demikian ketatnya. Memilih kelahiran sang nenek, bisa dianggap lebih realistik. Durasi, perihal jam terbang, tak cukup dimiliki oleh semua pemain di akademi. Karena ketatnya kompetisi antar pemain, klub, dan tentu ini juga bisa jadi pertimbangan awal. Mengutip dari media Dordrecht, jam terbang dan di laga level antar negara tak ada catatan. Maka, dari pertimbangan ini diduga lebih tepat untuk raih karir dan pindah status. Fakta di catatan klub Dordrecht U19, laga dilakoni masih di seputar klub level 2 di divisi. Membaca catatan situs akademi di Dordrecht, terdapat jumlah penampilan. Dari 4 ia tampil dan 0 gol. Dan baru masuk catatan laga internasionalnya ketika setelah ikrar NKRI. Wah, dengan begitu ketatnya, sehingga untuk dapatkan jam bermain yang diinginkan, juga bisa dikatakan lebih sulit. Nah, sobat, jika kita boleh berandai-andai, atau semacamnya, seorang remaja yang relatif muda, dan banyak peluang, saat ia putuskan untuk memilih bergabung dengan tim Garuda, tentu selayaknya, ia harus dapat apresiasi yang lebih. Prestasi saat ini bisa dikatakan masih proses, meski dalam catatan di media Transmart. Beberapa sumber media resmi, juga di klub Dordrecht, belum mencatatkan nilai transfer atau dalam kontrak resmi profesionalnya. Dan dalam nilai catatan bursa masih kosong, di mana saat ini, sang bomber menjalani, dan tetap mengasah kemampuannya. Meski diawali bermain di level junior, di klub Dordrecht U19. Untuk kesempatan naik ke senior sebenarnya ada, tetapi ada aturan batasan usia untuk jenjang level. Dengan regulasi diharuskan tunduk
dan tetap untuk di Dodre juniornya, di mana kala itu terkendala usia, terlepas dari skill dan sebagainya. Meski tak sempat injakan di level senior, saat ini sang bomber disinyalir telah memiliki lisensi kepelatihan yang dikeluarkan oleh UEFA dan KNVB. Lisensi kepelatihan yang dimiliki untuk pemain berusia 18 tahun adalah UEFA B Youth atau Football Coach 2 JEG, pelatihan di level 2 junior, istilah di sana. Dengan lisensi tersebut, Jens Raven dapat memimpin tim level akademi hingga tim U16. Jens Raven masih bisa dapatkan lisensi UEFA A-Pro, merupakan lisensi tertinggi, sehingga dapat memimpin tim senior hingga timnas. Yang kini ia berusia 19 tahun, dan sudah bisa diterapkan. Dari sini ternyata ia memiliki rencana jangka panjang, meniti sebuah profesi, saat ini dan masa akan datang. Sepulang dari laga di final AFF U19 lalu, dan kembali ke Belanda, untuk penuhi panggilan dari klub, terselip kabar hal lain juga, di akademi, atau sepak bolanya di Dordrecht Belanda. Nah Sobat Garuda, demikian ulasan ringkasnya, tentang prestasi, dan rencana jangka panjang, dari sang bomber. Oh ya, jika Sobat Garuda tertarik sejarah awal sepak bola Nusantara, dan naturalisasi, ada dalam unggahan sebelumnya. Semoga sajian kali ini dapat menambah hasanah sepak bola, dan buat sobat yang telah mengetahui, tentu Om Yus tak memiliki keinginan untuk menggurui, karena sajian ini hanya bertujuan menambahkan informasi. Dalam unggahan video sebelumnya, akhir kata, Om Yus ucapkan terima kasih kepada Sobat Garuda semua, atas subscribe, saran, like dan share-nya. Juga untuk tetap dukung Timnas Indonesia, apapun hasilnya. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Salam Garuda.